Di dalam situasi tersebut, Nuryanto sering sekali mengharapkan sebuah jalan keluar yang instan. Salah satunya adalah dengan mendapatkan bagian dari warisan keluarganya. Diketahui, orang tua dari Nuryanto memiliki jatah warisan dan Nuryanto yang merasa stres dengan kehidupannya yang dibelenggu oleh kemiskinan akhirnya pergi ke rumah orang tuanya. Dia berharap di rumah orang tuanya, Nuryanto mendapatkan jalan keluar dari setiap masalahnya. Terlebih, siapa tahu saja dia bisa mendapatkan jatah warisan tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2023. Bercerita tentang seorang wanita lanjut usia yang mengalami nasib tragis. Dia meninggal dunia dan jasadnya ditemukan bersimbah cairan merah di dapur rumahnya sendiri. Kejadian ini benar-benar mengerikan. Tindakan keji tersebut dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri, yaitu keponakannya. Karena si keponakan merasa sakit hati, orang tuanya sering cekcok dengan korban karena masalah harta warisan. Dan di saat itulah si pelaku ini juga ingin menguasai harta si korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Di Boyolali, Jawa Tengah, sempat buron keponakan yang bibinya akhirnya tertangkap. Pelaku tega nyawa korban karena harta warisan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Boyolali, Jawa Tengah ada seorang wanita lanjut usia yang tepatnya sudah berusia 64 tahun bernama Jumiem. Jumiem ini merupakan seorang janda yang hidup seorang diri di daerah Dukuh Sidosari, Desa Gubuk, Boyolali, Jawa Tengah. Suaminya sudah meninggal dunia dan anaknya yang merupakan anak sematawayang tinggal terpisah dari dia karena di saat itu dia sedang merantau di Jakarta dan tinggal di daerah Bekasi. Di lingkungan sekitarnya, Jumiem ini cukup dihormati. Selain karena dianggap tetua di sana, dia juga dikenal sebagai orang yang baik dan dermawan. Meskipun usia Jumiem bisa dikatakan semakin renta, rupanya hal itu tidak menyurutkan semangat Jumiem untuk terus beraktivitas dan memperoleh penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta anaknya yang terpisah hidup darinya. Setiap hari, Jumiem berjualan bubur dan biasanya Jumiem mulai berjualan pada pukul 5 pagi. Bubur buatan Jumiem dikenal sangat enak sehingga tidak heran buburnya itu banyak diburu dan dinikmati oleh masyarakat di berbagai kalangan yang merupakan warga sekitar maupun para pecinta kuliner dari daerah lain. Dan kebanyakan dari pelanggannya datang untuk makan di tempat tersebut. Sehingga selain berjualan bubur untuk meraup keuntungan lebih, Jumiem juga berjualan beberapa jenis lauk pauk pendamping seperti sate, gorengan, dan menu masakan lainnya. Dan tidak hanya bubur dan aneka lauk pauk pendamping, tapi Jumiem juga menjual kebutuhan bahan pokok lainnya. Selain pandai memasak dan tekun, Jumiem juga dikenal sebagai sosok yang gemar menabung. Penghasilannya dari berjualan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga disisihkan untuk membeli perhiasan emas, perhiasan seperti gelang, kalung, dan cincin yang sering menjadi koleksinya sekaligus dia kenakan setiap harinya. Singkat cerita sobat, dengan kehidupannya yang mungkin terlihat mampu, rupanya membuat orang di sekitarnya, lebih tepatnya kerabatnya sendiri, jadi kurang menyukai dia. Bahkan ada yang berniat untuk menguasai hartanya.
Kerabatnya tersebut tidak lain adalah keponakannya sendiri yang bernama Nuryanto yang merupakan putra dari Genyo dan juga Suyati, yang dimana Genyo merupakan kakak kandung dari Jumiem. Nuryanto ini merupakan seorang pria yang sudah berusia 42 tahun dan dikenal memiliki kepribadian yang tertutup. Dia jarang bergaul dan jarang sekali mengikuti kegiatan sosial bersama masyarakat sekitar. Meski begitu, Nuryanto dikenal baik oleh masyarakat dan jarang membuat onar. Nuryanto ini statusnya juga sudah menikah, namun bukan sekali dua kali, melainkan sudah hampir 4 kali dia menikah. Nuryanto diketahui suka kawin cerai, namun pernikahannya dengan istri pertamanya yang berasal dari Selo dan istri keduanya dari Sukoharjo merupakan pernikahan resmi dan keduanya sudah diceraikan. Lalu begitu pun juga dengan istri ketiganya juga sudah diceraikan. Mengenai kenapa alasan dia menceraikan ketiga istrinya tidak dijelaskan secara detail. Dan setelah bercerai dengan ketiga istri yang sebelumnya, Nuryanto akhirnya menikah lagi untuk keempat kalinya secara siri dengan seorang wanita yang berusia 40 tahun yang bernama Mutmainah pada Agustus tahun 2022. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah kontrakan di Bandungan, Kabupaten Semarang. Namun diketahui sudah sebulan belakangan Nuryanto tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Sidosari, Desa Gubuk, Boyolali, Jawa Tengah, yang juga masih satu perkarangan dengan rumah Jumiem. Hal ini dikarenakan Nuryanto yang hobinya kawin cerai tersebut ternyata hidup di dalam belenggu kemiskinan yang setiap harinya semakin menjerat kehidupannya. Nuryanto tidak memiliki pekerjaan dan ya semuanya benar-benar tidak menentu. Sehari-harinya Nuryanto hanya menunggu panggilan sebagai kuli panggul di tempat usaha salah satu tetangganya. Sudah mana kerjaannya serabutan, Nuryanto ini suka sekali menghabiskan waktunya dengan memancing. Dan untuk mendapatkan rokok saja, dia selalu mengutang di setiap harinya di warung Jumiem alias warung bibinya. Di dalam situasi tersebut, Nuryanto sering sekali mengharapkan sebuah jalan keluar yang instan. Salah satunya adalah dengan mendapatkan bagian dari warisan keluarganya. Diketahui, orang tua dari Nuryanto memiliki jatah warisan dan Nuryanto yang merasa stres dengan kehidupannya yang dibelenggu oleh kemiskinan akhirnya pergi ke rumah orang tuanya. Dia berharap di rumah orang tuanya Nuryanto mendapatkan jalan keluar dari setiap masalahnya. Terlebih, siapa tahu saja dia bisa mendapatkan jatah warisan tersebut. Namun sobat, ada sebuah masalah yang ternyata membuat orang tuanya belum bisa mendapatkan bagian warisan tersebut. Nuryanto sering sekali mendengar orang tuanya cekcok dengan sang bibi yaitu Jumiem karena masalah warisan, yang membuat Nuryanto jadi kesal terhadap Jumiem dan bahkan sampai menyimpan dendam terhadap bibinya tersebut. Lalu apesnya, di tengah situasi itu, istri siri dari Nuryanto yaitu yang bernama Mutmainah malah datang menyusul ke rumah orang tuanya pada hari Sabtu tanggal 1 April tahun 2023, di mana Mutmainah di saat itu datang untuk mendesak Nuryanto mencarikan uang senilai 5 juta rupiah demi membayar hutang mereka. Di saat itulah Nuryanto semakin terjepit melihat kehidupannya yang semakin terbelenggu oleh kemiskinan sampai terlilit hutang. Sedangkan bibinya Jumiem, dia lihat masih bisa berjaya dengan hasil kerja kerasnya, membuat Nuryanto semakin hari semakin menyimpan dendam kepada bibinya tersebut. Namun sobat, meskipun Nuryanto menyimpan perasaan dendam terhadap Jumiem, Nuryanto tidak bisa memungkiri jika dia yang terlilit hutang dan diteror terus-menerus untuk melunasi hutang tersebut hanya bisa meminta bantuan kepada Jumiem yang dinilai mampu dan dapat membantunya. Ditambah karena sebelumnya juga sudah 2 hari Nuryanto berusaha mencari pinjaman lain, hasilnya nihil alias tidak ada yang mau meminjamkan uang. Sehingga, singkat cerita, pada hari Senin tanggal 3 April tahun 2023, Nuryanto pun berencana meminjam uang kepada Jumiem untuk membayar hutang. Namun Nuryanto di saat itu merasa kalut di dalam perasaan dendam yang semakin dalam tersebut membuat dia jadi gelap mata, di mana Nuryanto jadi berniat jahat terhadap bibinya, yaitu dia berpikir jika Jumiem tidak memberikannya pinjaman uang, maka dia akan menghabisi nyawa bibinya tersebut agar bisa menguasai harta benda milik bibinya itu. Di saat itu, pikiran jahat tersebut tidak hanya terlintas di dalam kepala Nuryanto, tetapi dia justru merealisasikannya. Sebelum dia datang menyambangi Jumiem untuk meminjam uang, terlebih dahulu Nuryanto menyiapkan sebuah linggis dan sarung tangan yang akan dia gunakan untuk melancarkan aksi kejinya. Apabila nanti Jumiem tidak mau memberikan uang, maka dia akan melancarkan aksi keji tersebut. Hingga pada akhirnya,
3 hari berselang, tepat pada hari Rabu tanggal 5 April tahun 2023 sekitar pukul 20 malam, Nuryanto pun pergi ke rumah Jumiem untuk meminjam uang. Yang saat itu, dia tidak lupa membawa linggis yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dia sudah memakai sarung tangan. Dan singkat cerita, setelah sampai di rumah Jumiem, di saat itu Nuryanto pun dengan modus berpura-pura membeli rokok. Dan Jumiem yang tidak curiga sedikit pun pada niat jahat Nuryanto lantas melayaninya. Hingga kemudian Nuryanto pun mengajak Jumiem untuk berbicara empat mata. Pembicaraan tersebut langsung pada poinnya, yaitu Nuryanto ingin meminjam uang. Dan di saat itu mereka berbicara di dalam rumah. Kepada Jumiem, Nuryanto mengatakan kalau dia ingin meminjam sejumlah uang senilai 5 juta rupiah untuk membayar hutang. Di saat itu, Jumiem langsung mengerutkan dahinya. Dia sadar kalau Nuryanto, keponakannya, tidak akan dapat mengembalikan uangnya dengan segera. Karena ibaratnya Nuryanto ini meminjam uang untuk gali lubang tutup lubang, alias pinjam uang untuk membayar hutang. Apalagi memang selama ini Nuryanto juga kerap berhutang rokok dan juga keperluan lainnya kepada Jumiem dan belum pernah dibayar. Jadinya, Jumiem di saat itu menolak untuk meminjamkan uang kepada Nuryanto dengan alasan bahwa Jumiem sendiri juga memiliki keperluan lain yang harus dia bayar, yaitu untuk membayar kumpul arisan. Begitulah alasannya. Atas penolakan Jumiem yang tidak mau memberikan pinjaman uang, di saat itulah Nuryanto yang memang sedari awal sudah mempersiapkan rencananya mulai murka. Nuryanto yang murka langsung mengeluarkan linggisnya. Dia melancarkan plan selanjutnya yang di saat itu adalah menghabisi nyawa Jumiem. Spontan Jumiem di saat itu kaget. Dia berusaha untuk melarikan diri karena dia sadar dia berada di bawah ancaman. Di dalam kepanikan, Jumiem pun lari ke arah dapur dan dikejar oleh Nuryanto yang langsung menyerang Jumiem dengan linggis di tangannya. Dengan cepat Nuryanto memukul linggis di tangannya tersebut ke arah punggung Jumiem, kemudian ke arah kepala Jumiem, sehingga seketika tubuh Jumiem lemas dan tersungkur ke lantai. Jumiem yang diserang tiba-tiba pun sangat panik. Jumiem tidak menyangka jika keponakannya tersebut sampai tega bertindak kasar kepadanya. Jumiem yang di saat itu diserang pun tidak berani melawan. Dia takut jika Nuryanto mungkin akan berbuat hal yang lebih parah lagi. Di sisi lain, Nuryanto yang melihat Jumiem tidak berdaya dan ketakutan, lantas memanfaatkan situasi tersebut untuk membuat Jumiem menyerahkan semua perhiasan yang Jumiem miliki. Dan agar perhiasan milik Jumiem tersebut bisa dia jual, di tengah ketidakberdayaan Jumiem, Nuryanto pun meminta Jumiem untuk mengambilkan surat-surat perhiasannya. Jumiem yang ketakutan akhirnya hanya bisa menurut. Jumiem segera mengambilkan surat perhiasan lalu menyerahkannya kepada ponakannya tersebut. Namun sobat, setelah Nuryanto mendapatkan surat perhiasan yang dia inginkan, rupanya Nuryanto tidak puas dan pergi begitu saja. Nuryanto yang di saat itu takut Jumiem akan melaporkan aksi perampokannya ini, dan serta didasari dendam yang semakin meluap, dia pun lantas melakukan aksi penyerangan terhadap Jumiem. Nuryanto yang kesetanan langsung menikam tubuh dari bibinya tersebut dengan menggunakan linggis. Seketika cairan merah menyembur deras dari luka lebar di tubuh Jumiem. Nuryanto yang melihat ke arah sekitar menemukan sebilah pisau bergagang kayu terletak di atas meja, lantas mengambil pisau tersebut dan dia gunakan untuk menikam dada Jumiem. Lalu sobat, Nuryanto yang masih juga belum puas mengambil sebuah tabung gas LPG 3 kg dan kemudian langsung menghantamkannya ke arah kepala Jumiem sebanyak 3 kali. Hingga pada akhirnya Jumiem yang tidak dapat menahan segala rasa sakit di sekujur tubuhnya kemudian seketika tewas. Ketika melihat Jumiem yang sudah tidak bergerak, Nuryanto lantas mengambil perhiasan yang dipakai oleh Jumiem di tubuhnya, yaitu sebuah kalung dan gelang emas. Tidak hanya perhiasan, Nuryanto pun juga mengitari seluruh ruangan sampai mengacak-acak lemari Jumiem untuk mencari benda-benda berharga lainnya. Dan dia berhasil menggasak sejumlah uang tunai milik Jumiem berupa sejumlah uang receh di dalam toples sebesar Rp135.000. Nuryanto yang tidak ingin aksinya ketahuan segera buru-buru melarikan diri setelah berhasil menggasak harta benda milik Jumiem. Di waktu yang bersamaan, Nuryanto langsung meminta istrinya untuk pulang ke Bendungan, Semarang dan menunggu dia di salah satu pabrik untuk perjanjian bertemu.
Kemudian, setelah sempat mengamankan alat bukti atas aksi kejinya, Nuryanto menemui sang istri yaitu Mutmainah yang sudah menunggu dia. Kemudian keduanya pun pergi menuju kontrakan istri sirinya tersebut dan menyerahkan gelang serta kalung emas lengkap dengan surat perhiasan serta KTP Jumiem yang sudah berlumuran cairan merah. Dan dengan cepat Nuryanto menyuruh istrinya untuk menjual kalung tersebut yang seberat 14 gram milik Jumiem. Di saat itu Mutmainah sempat merasa bingung dari mana suaminya mendapatkan perhiasan sebanyak itu. Di saat itu dia tidak mau langsung mengikuti permintaan suaminya. Mutmainah sempat mendesak suaminya untuk memberitahu dia dari mana perhiasan ini didapatkan. Dan dengan lugas, Nuryanto pun menjawab dia baru saja menghabisi nyawa Jumiem dan mendapatkan semua itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari sang suami, Mutmainah awalnya ragu untuk membantu suaminya. Dia ketakutan dan di dalam keraguannya dia berkata, "Kamu kok sampai tega ngehabisin nyawa dia? Nanti bisa-bisa kamu juga ngehabisin nyawa aku ya?" Nuryanto dengan cepat membantah dan meyakinkan istri sirinya tersebut dengan berkata, "Ya enggak lah, saya sayang sama kamu." Setelah diyakinkan, dia pun akhirnya mau membantu sang suami. Kalung emas milik Jumiem pun langsung kemudian dijual oleh Mutmainah dan laku dijual sebesar 3,5 juta rupiah. Dan dari total penjualan tersebut, sebesar 2,5 juta rupiahnya diserahkan ke istrinya, Mutmainah, untuk membayar hutang dan urusan lainnya. Namun sobat, dari total 2,5 juta rupiah tersebut, Mutmainah sempat mengembalikan sebesar 300.000 rupiah kepada Nuryanto, sehingga di saat itu total uang yang dipegang oleh Nuryanto adalah sebesar 1,3 juta rupiah dan sisa perhiasan lainnya yaitu sebuah gelang emas seberat 50 gram yang belum sempat dijual. Lalu sementara itu sobat, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 April tahun 2023 sekitar pukul 6.30 pagi, Suyati yang merupakan ibu dari Nuryanto di saat itu pergi ke warung milik Jumiem untuk membeli gula. Namun di saat dia memanggil-manggil saudara perempuannya tersebut, ternyata Jumiem tidak menyaut. Sehingga Suyati langsung masuk ke dalam rumah karena merasa khawatir. Saat melangkahkan kaki ke area dapur, betapa terkejutnya Suyati. Dia melihat jasad saudara perempuannya dalam posisi terlungkup dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan, bersimbah cairan merah di sekujur tubuhnya. Atas temuan Jumiem dalam kondisi yang sangat mengenaskan tersebut, Suyati pun berteriak memanggil Genyo, yaitu suaminya yang juga merupakan kakak kandung Jumiem. Tak hanya Genyo, warga sekitar yang mendengar teriakan Suyati seketika langsung berkumpul dan melihat apa yang terjadi. Atas temuan Jumiem yang tewas secara mengenaskan, membuat warga jadi merinding saking ngerinya. Dan atas temuan jasad Jumiem tersebut, warga melaporkan langsung kepada pihak kepolisian, yaitu ke Polres Boyolali. Dan pihak kepolisian yang datang setelah mendapatkan laporan langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad Jumiem ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Dan dari hasil otopsi, ditemukan 13 luka tikaman di daerah kepala, tubuh bagian depan, kaki, dan tangan. Dan yang paling parah adalah hantaman benda di kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak dan kerusakan organ otak yang pada akhirnya membuat Jumiem tewas. Dan untuk mengusut kasus ini, polisi terus melakukan pemeriksaan lebih dalam atas tewasnya Jumiem. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Sabara Polres Boyolali juga dikerahkan untuk membantu mengungkap kasus tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, yang didukung dengan alat bukti yang ditemukan serta keterangan para saksi yang sempat mendengar percecokan antara Jumiem dan keponakannya yang bernama Nuryanto, polisi jadi mencurigai keterlibatan keponakannya tersebut. Apalagi saat setelah kejadian, Nuryanto tidak kelihatan di lokasi. Begitupun juga dengan sang istri. Hingga pada Jumat tanggal 7 April tahun 2023, tim kepolisian menggeledah kamar Nuryanto. Di saat itu, polisi mendapatkan barang bukti berupa sebuah linggis besi yang masih terdapat noda cairan merah. Ada satu helai celana panjang jeans berwarna biru yang masih juga bernoda cairan merah yang digunakan dalam menghabisi nyawa Jumiem. Dan ada selembar uang Rp5.000 di kantong celana tersebut. Atas barang bukti yang ditemukan, polisi semakin yakin dengan keterlibatan Nuryanto. Dan Nuryanto di saat itu tidak ada di kediamannya, sehingga polisi dengan cepat memburu Nuryanto. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023, Nuryanto berhasil ditangkap di daerah Umbul Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, beserta dengan Mutmainah.
Bersamaan dengan ditangkapnya Nuryanto serta sang istri Mutmainah, polisi juga mengamankan perhiasan milik korban berupa gelang emas yang belum sempat dijual seberat 50 gram dan berikut surat pembeliannya. Selain itu, uang tunai dari hasil penjualan kalung emas milik Jumium serta uang receh milik Jumium di dalam toples juga ikut diamankan. Diketahui, jumlah barang berharga yang dirampas oleh Nuryanto mencapai sekitar 21,6 juta rupiah. Dan setelah keduanya berhasil diamankan, mereka pun menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat diamankan, mereka berdua mengakui segala perbuatannya, di mana Nuryanto mengaku sampai tega menghabisi nyawa Jumium, bibinya sendiri, karena merasa dendam. Orang tuanya sering bertengkar dengan korban karena masalah warisan. Dan juga Nuryanto mengakui dia memiliki hasrat ingin menguasai harta benda milik korban yang merupakan bibinya sendiri. Dan diketahui keterlibatan istri sirinya yaitu Mutmainah sebagai penadah alias orang yang menjual barang curian. Atas perbuatan kedua suami istri ini, Nuryanto dan Mutmainah ditetapkan sebagai tersangka. Nuryanto dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana penghilangan nyawa berencana, penghilangan nyawa dengan sengaja, dan pencurian yang didahului dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati atau minimal 15 tahun penjara. Sedangkan untuk sang istri, Mutmainah, dijerat dengan pasal penadahan barang curian, yaitu pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun dan harus membayar denda. Dan sebelumnya, jasad Jumium sudah dimakamkan oleh keluarganya secara layak, di mana isak tangis keluarga dan juga warga sekitar yang mengenal baik Jumium turut mengantarkan Jumium ke peristirahatan terakhir. Kepergian Jumium benar-benar membawa luka yang sangat mendalam bagi keluarganya, terutama bagi anak dari Jumium yang sudah lama terpisah dengan sang ibu. Begitu juga dengan Genyo serta Suyati. Meski mereka sempat berselisih paham permasalahan warisan dengan Jumium, mereka tidak terima jika kakak mereka tewas meregang nyawa, apalagi pelakunya adalah putra mereka sendiri yang membuat keduanya sekaligus sedih serta malu. Meski begitu, pihak keluarga tetap berharap anak mereka sebagai pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Waktu pun terus berjalan, proses hukum atas kasus yang menewaskan Jumium juga terus berlanjut hingga akhirnya sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023. Di dalam sidang tersebut, Nuryanto dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Mutmainah divonis hukuman 2,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali. Itu dia sobat, kisah dari Nuryanto yang menghabisi nyawa bibinya karena ingin menguasai harta milik korban dan merasa dendam atas pertengkaran masalah warisan dari orang tuanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?